warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bicara, bincang bersama sang juara. Aku Adelia Wahyu sebagai host yang akan memandu bicara kali ini. Sebelum aku mulai, udah pada tahu belum sih bicara itu apa? Jadi Bicara bakal jadi salah satu acara yang akan mengundang para mahasiswa FBE yang berprestasi. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi nih, ternyata banyak banget loh mahasiswa FBE UI yang berprestasi di cabang olahraga. Salah satunya kemarin di Porda DIY yang dilaksanakan pada bulan September, yaitu ada basket dan juga futsal. Nah, episode pertama ini kita mau mengajak bincang-bincang bersama para juaranya. Ada siapa aja sih kali ini? Oke, di samping aku udah ada kakak-kakak mahasiswa FBE UI yang berprestasi di Porda DIY 2022. Mungkin biar enaknya kita harus kenalan dulu ya. Siapa sih mahasiswa FBE yang berprestasi ini? Oke, mungkin dari Mas dulu, silahkan. Perkenalkan, nama aku Skoda dari Ilmu Ekonomi. Perkenalkan, nama aku Hendro Nur Fahmi dari Manajemen. Oke, kalian dari angkatan? 20. Jadi yang satu bidang basket, yang satu futsal. Oke, aku boleh langsung sesi tanya jawab sama sharing-sharing nggak nih ke teman-teman semua nanti? Boleh. Oke, yang pertanyaan pertama nih yang biasanya ditanyain sama orang-orang kalau habis menang juara pasti. Gimana sih perasaan kalian waktu berhasil yang mendapatkan medali emas dan juga perak di Porda DIY 2022? Dari aku dulu nih. Boleh. Kalau dari aku sih ada sedih, ada seneng ya. Sedihnya tuh karena dapat perak ya. Kan kalau dapat perak di finalnya kalah kan. Jadi kayak ya udah sedih lah gitu kan. Tapi senengnya ya masih bisa dapat medali gitu lah. Seneng ya berarti dapat medali nih. Oke, Mas Kalau ya? saya itu yang pasti senang banget ya Mbak, karena Porda itu turnamen terbesar se-provinsi DIY. Jadi sangat bergengsi. Oke, tadi aku udah nanya perasaannya gimana. Sekarang aku mau nanya strategi dari kalian masing-masing. Gimana strategi kalian? Karena kan pasti beda dong antara futsal dan juga basket, itu pasti beda. Nah, bisa nggak nih sharing ke teman-teman strategi kalian sebelum perlombaan itu dan juga waktu perlombaan dan setelah perlombaan? Kalau dari aku sih sebelum perlombaan itu jadi kita latihan rutin itu 3 kali seminggu. Seminggu 3 kali. Terus habis itu juga sering ikut-ikut turnamen kecil-kecilan kayak gitu aja sih. Oke, kalau dari Mas Fahmi sendiri? Mungkin dari futsal juga nggak begitu jauh dari basket Mbak. Kita latihan tuh 3 kali dalam seminggu. Terus juga ada turnamen kecil buat biar dapat chemistry-nya lah dari turnamen itu. Kemarin tuh di Semarang mungkin. Oh, kalau ini malah di Semarang ya. Oke. Kalau misalkan ada nggak sih Mas kesamaannya waktu di Porda itu sama kalau misalkan cuma kejuaraan-kejuaraan yang lainnya? Itu ada nggak perbedaannya atau rasanya tuh kayak sama atau lebih challenge atau gimana? Beda sih, kayak vibes-nya Porda tuh kayak lebih gengsinya gitu loh Mbak. Oke, gengsinya ya. Gengsinya apa tuh? Jadi kan biasanya yang di atas tuh kan Sleman Kota. Nah, gengsinya di situ. Jadi lebih menantang gitu lah. Harus juara. Iya. Oke. Kalau dari Mas Fahmi? Jelas beda ya, karena seperti yang saya bilang tadi, turnamen itu sangat bergengsi antara Sleman, yang jelas Sleman dan Kota. Jadi itu Porda tuh benar-benar pemain yang benar-benar terpilih di setiap kabupatennya gitu loh Mbak. Jadi benar-benar harus ada persiapan yang lebih dari turnamen sebelumnya. Oke, kalau pas udah lolos itu ada kayak karantina gitu nggak sih dari kalian masing-masing ini? Atau emang cuma latihan 3 kali, seminggu 3 kali itu? Atau emang ada asrama kah? Ada lainnya gitu? Cuman latihan sih, tapi biasanya kalau udah mulai mendekati tanggal Pordanya itu nanti ada tryout ke luar kota gitu. Paling gitu aja sih. Berarti tahun depan ikut lagi nggak nih? Kalau umurnya cukup. Umur cukup apa nih? Jadi kan kalau Porda itu ada minimal umurnya. Oke, minimal umurnya. Minimal umurnya. Kalau Maksimal. Iya maksimal umur berarti. Iya maksimal umur. Kalau tahun ini maksimal umurnya tuh 2002. Kalau tahun
Porda berikutnya sih kurang tahu, kayaknya 2005 2006. Oke, tapi berarti masih banyak kesempatan juga dong untuk mahasiswa FBE khususnya yang di Sleman juga itu untuk ikut besok di Porda tahun selanjutnya gitu ya. Ada cabang olahraganya apa aja tuh kalau boleh tahu di Porda? Banyak sih, nggak bisa disebutin. Oh, nggak bisa disebutin. Oke, mungkin jadi teman-teman FBE kalau ada salah satu cabang itu bisa langsung daftar. Terus kalau misalkan mau nanya strategi, mau nanya yang lainnya bisa langsung ke Mas Koda sama Mas Fahmi gitu ya. Bisa dihubungin langsung untuk nanya gimana sih caranya ikut kompetisi itu gitu. Oke. Terus oke, kalau dari kalian masing-masing ada strateginya nggak? Entah dari kalian untuk kalian kan bertim ya mainnya, basket tim, terus futsal juga tim, itu ada strategi di tim sama ada strategi masing-masing nggak dari kalian? Lebih ke ini aja sih, kalau misalnya abis latihan gitu sering nongkrong bareng biar chemistry-nya lebih dapet aja sih. Oke, berarti strateginya malah di Chemistry, ya. Jadi nggak ada yang kayak kalau aku mundur kamu harus maju, itu nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau futsal? Ya nggak beda jauh sih Mbak, kan sama-sama tim toh. Terus yang diutamakan tetap chemistry-nya itu, sering bareng kayak turnamen tadi kan bareng terus tidur di mana, rumahnya siapa gitu bareng-bareng. Oke, berarti itu ya guys, chemistry itu nomor 1 ya, berarti nggak usah pusing-pusing siapa yang nyerang gitu-gitu, tapi yang penting chemistry-nya itu harus dapat gitu. Oke, itu tadi kita udah ngomongin tentang strategi, yang harus dilihat itu adalah chemistry. Jadi buat teman-teman semua yang mau ikut kejuaraan, pastikan chemistry-nya itu dapat sama tim-timnya gitu. Ataupun bukan cuma Porda doang ya, berarti yang untuk kejuaraan yang lain ya. Chemistry itu nomor 1 berarti. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya tips sama triknya nih Mas, untuk sobat FBE ataupun teman-teman yang nonton, gimana sih cara bisa jadi pemenang sama kejuaraan? Gitu. Menang dalam kejuaraan tuh gimana nih? Kalau ya yang paling penting sih mau work hard aja sih. Jadi kan nggak mungkin yang lawan kita juga nggak work hard kan, nggak mungkin. Jadi lawan kita work hard, kita harus lebih work hard. Harus lebih keras lagi. Iya. Kalau dari Mas Fahmi sendiri? Mungkin kalau untuk tipsnya, jangan pernah ngerasa puas di latihan yang dari tim. Jadi harus latihan sendiri, nambah-nambah sendiri dari harus tim, lebih klub, keras lagi ya. Oke, jadi itu tips sama triknya kalau misalkan kalian mau perlombaan, bisa dicontoh dari kedua mas-mas ini yang juara kebetulan di bulan September kemarin ya Mas, bener? Di bulan September dan membawa nama Sleman dan juga pasti nama FBE sendiri karena mereka adalah mahasiswa dari FBUI. Tuh, terus selanjutnya tadi kita udah ngomongin harus work hard, terus harus strategi, latihan sendiri juga sama chemistry sama teman-temannya. Itu kan pasti waktunya kan juga banyak ya, berarti waktunya juga lama gitu. Nah, gimana sih cara kalian berdua untuk bisa membagi waktu itu? Karena kan kalian juga mahasiswa terus ikut turnamen ikut kelombaan dan lain-lainnya itu belum kalau misalkan kalian ada tugas. Nah, gimana sih dari kalian berdua ini membagi time managementnya? Kalau dari aku sih jujur kemarin sempat keteteran ya, soalnya kuliah, abis itu ditambah latihan buat Porda, ditambah lagi latihan UI. Jadi itu seminggu dari hari restnya cuman hari Minggu doang. Jadi Senin latihan UI, Selasa latihan Porda, Rabu latihan UI, Kamis Porda, Jumat UI, Sabtunya Porda. Aduh, sibuk ya. Aku sampai bingung itu. Jadi cuma ada rest di hari Minggu doang. Oke. Terus gimana tuh? Ya mau nggak mau, kalau ada tugas numpuk harus dikejar di hari Minggu juga itu. Walaupun rada keteteran juga sih kemarin sempet. Tapi semuanya tuh bisa dilalui ya berarti? Bisa. Berapa bulan tuh melalui cuma ada rest hari Minggu doang tuh? Dari bulan Januari sampai di Porda ini? Iya, mulai sebenarnya latihannya itu udah dari tahun kemarin, tapi belum seintens bulan-bulan ini gitu. Kalau intensnya sih ya awal tahun sih. Dari Januari itu udah mulai intens sampai Agustus September. Berarti setengah tahun hampir.
gitu-gitu terus. Oke, tapi nggak apa-apa kan membawa hasil waktu pulang. Tapi ya buat teman-teman tuh makanya jangan meskipun sibuk, tapi kalau emang ada waktu restnya itu ya digunain untuk kita ngerjain tugas-tugas dari kuliah, itu juga nomor 1 gitu. Terus kalau dari Mas Fahmi sendiri? Kalau dari saya lebih memanfaatkan waktu luang aja Mbak. Tapi jangan sampai waktu luang yang malam itu dibuat nugas. Jadi nugasnya di siang hari, malamnya buat rest, buat jaga fisik. Oke, siapa yang suka bergadang malam-malam? Kalau mau juara kayaknya harus dikurangin, malah aktifnya itu di siang gitu. Jadi kalian malam bisa istirahat ataupun ya tadi membangun chemistry sama teman-temannya. Jadi pas lagi nongkrong, lagi bangun chemistry, kalian nggak pusing-pusing mikirin tugas gitu. Bener juga nih, kayak harus dicontoh deh sama teman-teman mahasiswa FBE nih gitu. Karena kan kayak kebanyakan mereka pada belajarnya malah ngerjain tugasnya malam ya. Terus bergadang, paginya kesiangan, siangnya udah capek, sorenya latihan gitu kan. Jadi udah ya energinya udah terkuras banyak gitu. Oke. Setelah ini nih, kalian berdua mau ngapain nih Mas? Kalau boleh tahu. Kalau buat sekarang sih, kalau untuk saat ini sih fokus sama UI aja dulu kan. Terus kalau misalnya buat kedepannya, fokusnya UI sama buat prapon. Oh, prapon ada lagi. Apa lagi nih prapon nih Mas? Jadi prapon itu kayak, misalkan ada pon nih. Nah, sebelum masuk pon itu ada prapon buat diseleksi, jadi biar masuk pon. Oke, berarti menyiapkan diri juga untuk next ini lagi ya. Oke, bawa emas ya berarti abis ini. Amin. Didoain ya teman-teman semua biar bawa nama baik FBE juga, terus juga banyak mahasiswa yang berprestasi. Kalau Mas Fahmi sendiri? Sama seperti Mas Kuda. Tadi mungkin untuk kedepannya fokus ke UI. Terus juga menyiapkan buat Liga Nusantara. Jadi Liga Nusantara itu turnamen futsal di bawahnya pro. Oke. Banyak banget ya prestasinya. Mau udah berprestasi, nambah lagi mau berprestasi nih berarti nih ya. Tahun depan berarti ya disiapinnya. Oke. Terus untuk harapan dan kesan pesannya dari kalian nih yang ikut lomba kemarin, sama untuk kedepannya tuh kayak gimana? Harapannya sih kalau buat UI ya bisa bawa bangga nama UI sih, nggak cuma FB tapi UI juga kan. Kalau buat di daerah sih ya bisa bawa nama Jogja lah. Semoga bisa gede lah nama Jogja. Kan kalau di basket Jogja masih rada kurang kalau di nasional kan. Nah jadi mumpung ada kesempatan kan buat nunjukin ya, jadi semoga aja bisa bawa nama Jogja lah. Oke, bawa nama Jogja. Dari bawa nama FBE, nama UII, baru nama Jogja. Oke. Kalau dari Mas Fahmi? Kan Mas Kuda dari dari segi UI, dari segi lainnya. Kalau saya dari individunya aja sih. Jadi menurut saya itu jangan pernah merasa cepat puas. Terus perjalanan masih panjang dan di atas langit itu masih ada langit. Oke. Terharu banget aku di samping mereka berdua yang ngomongin prestasi, yang pastinya keren-keren juga, udah bawa nama FBE, terus habis ini mau bawa nama UII, juga harapan mereka bisa bawa nama Yogyakarta. Semoga apa yang kalian inginkan semuanya tercapai di tahun depan ya berarti. Yeah. Oke, jadi buat teman-teman semua juga adik-adik tingkat ya jatuhnya, juga jangan pada berkecil hati karena banyak juga perlombaan yang bisa kalian ikutin. Terus kalian bisa mencontoh untuk dapat medali emas gitu. Nah, ternyata udah nggak kerasa kita udah bincang-bincang banyak banget sama tamu kita kali ini. Mulai dari apa aja yang perlu disiapin, terus tips sama trik gimana caranya biar bisa jadi pemenang. Dan semoga bisa diterapkan sama Sobat FBE semuanya gitu. Nah, kira-kira ada closing statement nggak nih Mas buat mahasiswa FBE yang sekiranya tahun depan kayaknya banyak yang mau ikut kejuaraan juga nih? Kalau dari aku sih latihan yang keras lah, latihan work hard aja sih, sama jangan pantang menyerah. Jadi kayak aku capek, bosen latihan terus gitu kan. Pasti kan semua orang pernah ngerasain bosen pas latihan. Nah, itu rasa bosennya itu dilawan aja karena nggak ada kerja keras yang mengkhianati hasil. Oke, nggak ada kerja keras yang mengkhianati hasilnya. Oke, kalau dari Mas Fahmi? Kalau dari saya mungkin
kerja keras saja tidak cukup ya Mbak. Jadi perlu ada faktor-faktor lainnya kayak support dari orang tua, doa restu dari orang tua, terus dan doa dari Allah sendiri. Oke, ditambah lagi doa dari orang tua, restu dari orang tua, sama doa dari teman-teman semua. Sama yang pastinya jangan lupa untuk berserah diri bukan ya. Jangan lupa untuk sholatnya juga berarti, sama ya pokoknya semua itu balance lah ya Mas gitu. Oke, itu aja closing statement dari teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Bincang Bersama Sang Juara. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian semua. Kalian juga boleh nih tulis di kolom komentar kira-kira siapa sih yang mau kita undang di episode selanjutnya. Aku Adelia Wahyuarnawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.